Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan mereview film yang mengisahkan tentang bocil berusia 15 tahun yang melepas keperjakaannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Lawrence yang sedang mengumpulkan sumbangan bersama temannya. Lawrence berusia 15 tahun dan tinggal di Perancis pada pertengahan 1950-an. Pada saat itu Perancis sedang berperang di wilayah Indochina. Lawrence dan temannya sedang mengumpulkan sumbangan untuk para tentara Perancis. Lawrence termasuk siswa yang cukup pintar di kelasnya. Ia sangat mencintai musik jazz. Dia ingin sekali membeli kaset jazz terbaru, namun kebetulan ia sedang tidak punya uang. Lawrence dan temannya kemudian pergi ke toko musik dan ia mencuri sebuah kaset. Sementara temannya sedang meminta sumbangan dari pemilik toko. Saat di rumah terlihat keluarga Lawrence yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua kakak laki-lakinya. Ayah Charles adalah seorang dokter yang sangat sibuk dan sering mengabaikan anak-anaknya. Berbeda dengan ayahnya, ibunya Clara sangat perhatian kepada ketiga putranya. Sebagai anak bungsu, Lawrence sangat patuh kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Berbeda dengan kakaknya, Thomas dan Mark. Mereka sangat nakal dan suka mengerjai ibunya. Thomas dan Mark masuk ke kamar orang tuanya dan mereka mencoba mencuri uang dari tas ibunya. Thomas mengambil uang dari tas, sementara Mark berjaga-jaga di pintu. Tiba-tiba Clara masuk dan memergoki mereka. Clara mencoba untuk mengambil uang itu, namun Thomas malah lari menghindar Lawrence yang merebut uang itu dan ia mengembalikan kepada ibunya. Pada malam harinya, Lawrence didatangi oleh kedua saudaranya. Mereka mulai bercanda sambil menggoda Lawrence, dan kemudian Lawrence dipaksa untuk melepas bajunya. Mereka saling membandingkan ukuran kejantanan mereka. Kemudian sang bibi yang kebetulan di sana memergoki mereka, dan ia memukul mereka dengan penggaris. Keesokan harinya, Lawrence terlambat bangun sehingga ia telat ke sekolah. Ketika ditanya gurunya, Lawrence berbohong dengan mengatakan bahwa sebelumnya ia membantu orang buta menyeberang jalan. Sepulang sekolah, Lawrence dan temannya menyempatkan diri untuk merokok. Di saat yang sama, Lawrence melihat ibunya bersama pria lain di sebuah mobil. Mengetahui ibunya selingkuh, Lawrence pergi ke klinik ayahnya untuk melaporkan hal tersebut. Charles yang sibuk malah mengusir Lawrence tanpa mendengar putranya itu. Lawrence akhirnya pulang ke rumah dan ia meluapkan kemarahannya dengan menyobek pakaian ibunya. Saat makan malam, Lawrence masih marah dan ia tidak memperdulikan ibunya yang sedang berbicara kepadanya. Keesokan harinya saat pelajaran olahraga, Lawrence dipanggil oleh guru agama untuk melakukan pengakuan dosa. Lawrence selalu mengakui dosanya kepada pria itu dengan jujur. Lawrence berani mengakui bahwa ia telah mencuri kaset, merokok, berbohong kepada orang tua, dan banyak dosa lainnya. Guru itu pun akhirnya menasehati Lawrence. Ketika pulang, Lawrence makan siang dengan saudaranya. Ternyata orang tua mereka sedang pergi keluar kota selama beberapa hari. Thomas dan Mark menggunakan kesempatan itu untuk mengadakan pesta dansa di rumah mereka. Saudaranya itu mengundang semua teman-teman mereka, dan Lawrence hanya duduk sendirian sambil merokok. Kemudian seorang gadis datang dan duduk di dekatnya untuk menggoda Lawrence. Gadis itu mencoba mencium Lawrence, namun Lawrence masih belum berpengalaman. Gadis itu kemudian mengajari Lawrence cara mencium yang benar.
Namun Lauren malah merasa jijik saat lidah mereka bersentuhan. Saat mereka ingin mencoba berciuman kembali, si Bibi datang dan ia langsung membubarkan pesta itu. Keesokan harinya, Lauren mendapat nilai ujian tertinggi seperti biasanya. Setelah pulang, ia melihat bahwa orang tuanya sudah pulang. Saudara laki-laki mengajak Lauren untuk masuk ke kamar. Thomas dan Mark meyakinkan adiknya untuk ikut ke sebuah lokalisasi. Mereka ingin Lauren melepas keperjakaannya di sana. Kemudian mereka semua pergi ke tempat tersebut dan kakaknya memesan seorang wanita untuk Lauren. Lauren dan wanita itu langsung masuk ke dalam kamar. Lauren akhirnya mulai melepaskan keperjakaannya dengan wanita tersebut. Saat sedang asik, saudara Lauren datang dalam keadaan mabuk. Mereka menghentikan kesenangan adiknya, sehingga membuat Lauren marah. Keesokan paginya, Lauren mengemasi barangnya untuk ikut kegiatan pramuka. Saat berkemah, Lauren tidak bisa menikmatinya, karena ia terserang demam. Gurunya membiarkan Lauren untuk beristirahat di tenda. Setelah diperiksa dokter, Lauren diharuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Lauren terbaring di tempat tidur, dan ia selalu dihibur oleh Clara dan Bibi. Saat Clara bermain kartu dengannya, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia harus pergi. Ibunya bergegas keluar rumah dan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah. Lauren melihat keluar jendela dan ia menyadari bahwa ibunya kembali bertemu dengan selingkuhannya. Kali ini Lauren tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Hari berikutnya, guru Lauren mengajarinya di kamar. Karena sakitnya semakin parah, gurunya rela mengajarinya di rumah. Ketika Clara datang, gurunya memberitahu bahwa meskipun Lauren sakit, ia tetap menunjukkan kemajuan dalam bidang studinya. Mendengar hal tersebut, Clara sangat senang dan mencium pipi Lauren. Kemudian gurunya mengatakan bahwa Lauren sekarang sudah tumbuh dewasa dan ibunya harus berhenti memperlakukannya sebagai anak-anak. Selanjutnya Lauren dibawa pergi oleh orang tuanya. Mereka membawa Lauren ke sanatorium karena kondisi Lauren tak kunjung membaik dan membutuhkan terapi yang panjang. Karena harus dirawat inap, ibu Lauren berencana untuk tinggal dan menjaga putranya. Ketika tiba, mereka ditunjukkan kamar di mana mereka akan menginap. Setelah itu, ayah Lauren pulang karena ia harus bekerja. Hari berikutnya, perawatan Lauren dimulai. Pada malam harinya, Lauren dan ibunya bergabung dengan para pasien lainnya, dan mereka berdua mulai membiasakan diri di tempat itu. Pada hari berikutnya, saat terapi perawatan, Lauren bertemu dengan seorang gadis bernama Helen. Setelah perawatan selesai, kedua remaja itu berjalan di taman sambil mengobrol. Setelah itu, Lauren membawa ke kamarnya Lauren. Lauren ingin Helen mendengarkan musik jazz bersamanya. Kemudian mereka berdua duduk di tempat tidur, dan di sana Lauren mencoba merangsang Helen. Gadis itu merasa risih dan ia mengatakan bahwa mereka masih terlalu muda untuk melakukan hubungan intim. Helen pun pergi meninggalkan Lauren. Kemudian ibunya pulang setelah berolahraga dan ia langsung mandi. Lauren mulai mengintip ibunya saat sedang mandi. Saat selesai mandi, Clara menyadari bahwa Lauren mengintipnya dan ia langsung menampar putranya itu. Beberapa saat kemudian, ibunya kembali dengan membawa makanan dan ia duduk sambil menjelaskan kesalahan putranya tersebut. Lalu Clara juga memberitahu bahwa harus pergi untuk beberapa hari. Lauren membiarkan ibunya pergi karena ia juga ada janji dengan Helen. Keesokan harinya, Lauren dan Helen dan beberapa temannya akan pergi dengan mobil. Namun karena mobil itu terlalu sempit, Lauren memutuskan untuk tidak pergi. Saat ia kembali ke kamar, Lauren mendengar suara pria dari kamar ibunya.
Lauren menyadari bahwa pria itu adalah selingkuhan dari ibunya. Lauren memilih untuk diam dan berbaring di tempat tidur. Lauren mendengarkan musik jazz sambil menutup mata. Saat ibunya masuk yang melihat Lauren dan ia berpikir bahwa Lauren sedang tertidur, Clara bergegas memberitahu pacarnya untuk bersiap-siap pergi. Lauren diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Kemudian Clara kembali dan meletakkan surat di meja. Lauren kemudian membaca surat dari Clara yang tertulis bahwa ia pergi ke suatu tempat selama 2 hari untuk bekerja. Setelah ibunya pergi, Lauren masuk ke kamar ibunya dan ia bermain-main dengan pakaian dalam Clara. Keesokan harinya, Lauren menghadiri pesta di mana Helen sedang berdansa dengan seorang gadis bernama Daphne. Kemudian Lauren kembali ke kamarnya dan di sana ia melihat ibunya sudah pulang. Ternyata Clara pulang lebih awal dan tidak jadi pergi selama 2 hari. Ibunya hanya diam dan langsung berbaring sambil bersedih. Lauren menanyakan keadaan ibunya dan ternyata Clara telah putus dari pacarnya. Lauren mencoba menghibur ibunya dan ia mengatakan bahwa Clara akan mendapatkan pacar yang lebih baik lagi. Clara mengatakan bahwa mereka tidak boleh membicarakan hal tersebut. Lauren kemudian mengatakan bahwa selain menjadi ibu, Clara juga adalah sahabatnya. Mereka tidak perlu menyimpan rahasia satu sama lain. Akhirnya mereka berdua mengobrol dengan terbuka satu sama lain sambil menikmati kebersamaan mereka. Suatu hari di sanatorium sedang dirayakan Hari Bastille. Bastille adalah hari kemerdekaan Prancis yang dirayakan pada 14 Juli setiap tahunnya. Pesta itu dihadiri oleh banyak orang. Lauren dan ibunya menari bersama dan Clara yang masih galau meminum alkohol. Karena mabuk, Lauren membawa ibunya ke kamar sebelum pesta berakhir. Clara sangat mabuk, meminta Lauren untuk melepaskan pakaiannya. Lauren mulai menanggalkan pakaiannya dan ia tidak bisa menghindari kontak fisik dengan ibunya. Clara yang mabuk membiarkan anaknya menyetubuhi dirinya sendiri. Keesokan paginya, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal. Clara meminta Lauren untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Clara juga meminta agar tidak mengulanginya lagi. Karena sudah merasakan nikmatnya bercinta, Lauren kemudian mendatangi kamar Helen untuk memintanya berhubungan intim. Helen yang masih marah langsung menolak bocah itu. Karena ditolak, Lauren mencoba mendatangi kamar Daphne. Dan di sana Lauren mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu memberi tusukan enak kepada Daphne. Saat ibu Daphne mengetuk pintu, Lauren bergegas mengambil sepatunya dan ia pergi dari pintu lain. Ketika kembali ke kamarnya, Lauren melihat ayah dan saudaranya datang menjenguknya, dan ia berpikir bahwa ibunya telah memberitahukan kelakuan mereka. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, tu vas nous expliquer ça? Terlihat ayah dan saudaranya sedang dalam keadaan bahagia. Bahkan mereka mulai tertawa melihat Lauren yang menenteng sepatunya. Ternyata Clara tidak memberitahu siapapun dan akhirnya Lauren merasa lega. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini.